living your life now. Halo, kami dari kelompok 8 akan mempersembahkan video kami untuk memenuhi tugas dari Pembina Mahasiswa sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Dina Ibrahim. Saya selaku observer yang akan membantu membuat video ini. Dan saya Mei Jasman, saya selaku observer. Dan saya Dani sebagai observer. Selamat menyaksikan video kami. Bye-bye. Rizda adalah salah satu siswi kelas 12 SMA. Ia adalah anak dari 6 bersaudara. Di saat ia mau mengambil keputusan, ia merasa takut karena apa yang dia sampaikan tidak dapat didengar atau diterima oleh orang lain. Hal ini terjadi karena di saat dia mengambil keputusan, namun kedua orang tuanya tidak dapat menerimanya. Karena hal ini, ia merasa tidak pede di saat mengambil keputusan. Di saat ia disuruh mengambil keputusan, ia merasa takut karena apa yang dia sampaikan tidak dapat diterima. Rizda merasa hal ini tidak perlu terjadi kepada dirinya, maka dari itu ia tidak mau terjebak terlalu jauh. Karena hal ini, dia memutuskan untuk mengkonsultasikan kepada Ibu Maya. Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari silakan masuk. Senang sekali berjumpa dengan kamu. Ya Bu, terima kasih. Apa kabar kamu hari ini? Kabar saya baik Bu. Kelihatannya wajahmu sangat murung. Tampaknya ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu. Iya Bu, saya ingin berkonsultasi dengan Ibu. Ya, silakan. Apa yang ingin kamu sampaikan? Nanti kita bisa bicarakan bersama. Tapi saya takut dengan masalah saya. Tapi datang orang Bu. Kamu tidak perlu takut. Masalah yang kamu sampaikan tidak perlu oleh banyak orang. Karena dalam proses konsultasi ini kita memiliki teknik serta asas-asas kerahasiaan yang tidak diketahui oleh pihak orang lain. Ya, syukurlah kalau begitu. Saya berharap masalah saya ini dapat teratasi dengan baik dan dapat menemukan jalan keluar dengan terbaik Bu. Oke, mudah-mudahan cepat bisa teratasi masalah yang kamu sampaikan. Bisa tolong menceritakan masalah yang ingin kamu sampaikan kepada Ibu agar kita bisa mencari solusi yang bersama-sama. Iya Bu, jadi gini, saya terjebak dalam situasi yang saya inginkan Bu. Mengapa bisa begitu? Bagaimana ya Bu? Bisakah kamu ceritakan lebih jelas lagi? Jadi gini Bu, saya lulus masuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, tapi Tidak apa-apa, ceritakan saja secara perlahan-lahan. jadi gini Bu, orang tua saya menyuruh saya mengambil jurusan keguruan, tapi saya pengennya di manajemen. Sebenarnya saya sudah bilang kepada orang tua saya bahwa saya tidak suka dengan keguruan, akan tetapi mereka tetap memaksa saya hingga saya menuruti keinginan mereka karena saya tidak mau mengecewakan mereka. Terus saya juga takut nanti dalam proses keguruan yang saya bingung Bu. Berada di posisi kamu saat ini memang sangat membingungkan, tetapi apa yang membuat kamu sehingga kamu merasakan tidak mampu dalam proses perkuliahan nanti? Iya Bu, mungkin jurusan yang saya ambil ini tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Saya takut saya tidak serius dalam proses belajar mengajar dan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen nantinya. Dan saya juga kurang pede atau kurang mampu dalam berbicara di depan kelas Bu. Apa yang membuat kamu sehingga kamu merasa kurang pede saat berbicara di depan kelas? Sebenarnya saya takut mungkin satu sisi kurangnya pengetahuan saya tentang keguruan. Di sisi lain saya merasa tertekan dengan jurusan ini Bu. Sebenarnya kamu bisa saja menekuni jurusan keguruan ini, akan tetapi di satu sisi juga kamu sudah merasa kecewa. Iya Bu, benar. Saya bersikap seolah-olah saya tidak serius dalam belajar supaya dapat meningkat keinginan saya sesuai yang saya inginkan dan dapat mengambil jurusan yang saya inginkan. Akan tetapi saya takut dengan orang tua saya kecewa Bu. Itu berarti kamu kesulitan dalam memilih jurusan yang kamu inginkan dan yang orang tua kamu inginkan. Iya Bu. Bagus, berarti Rizda sudah bisa memahami masalah yang sedang dialami oleh Rizda. Iya Bu,
kehadiranmu, datang saja menemui ibu. Baiklah, kalau begitu Bu, saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi video bimbingan konseling dari kelompok kami. Di dalam video tersebut kami menggunakan 5 teknik dasar dalam konseling. Nah, dimana kita gunakan teknik rapport, teknik ascending, question, dan exchange, dan juga summing. Dan dimana teknik rapport ini kami gunakan sebagai pembukaan dalam sesi konseling. Nah, teknik rapport ini adalah membangun sikap saling memahami antara konseling dan juga konselor. Cara menggunakan teknik rapport ini yaitu mengucapkan salam, menjabat tangan, memberikan senyuman yang tulus kepada konseling. Nah, itu adalah teknik rapport dalam konseling. Sedangkan teknik ascending ini adalah memusatkan perhatian kepada konseling atau klien. Nah, bertujuan untuk membantu klien merasa dihargai dan juga membantu klien mengekspresikan pikiran, perasaan, dan juga tingkah laku yang klien itu rasakan. Nah, sedangkan teknik question yaitu teknik yang memberikan pertanyaan secara terbuka kepada konseling agar konseli dapat menyampaikan apa yang dia rasakan secara rinci. Nah, kalau teknik exchange yaitu teknik memberikan dukungan atau penguatan kepada klien. Nah, sedangkan teknik Shami yaitu teknik yang digunakan untuk menyimpulkan percakapan antara konseling dan juga konselor. Nah, itulah tadi teknik yang kita gunakan dalam video bimbingan konseling kami.